Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Rencana Pengembangan Media Kesehatan. Tapi sebelum kita masuk materinya, yuk kita kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irsyad Yaziri. Saya Idati Handayani. Perkenalkan nama saya Atika Ramadhania. Perkenalkan nama saya. Oke, karena sudah pada kenalan dengan anggota kelompok 4, yuk kita masuk materinya. Tapi sebelum itu, aku mengingatkan pada kalian untuk memperhatikan materi presentasi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok 4. Karena di akhir sesi presentasi ada kuis berhadiah. Jadi, mohon perhatiannya semua ya teman-teman. Terima kasih. Yang pertama adalah latar belakang. Penyampaian informasi kesehatan penting untuk meningkatkan derajat kesehatan. Namun, sering kurang dipahami karena disampaikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan, latar belakang, atau kemampuan literasi sasaran. Media kesehatan berperan sebagai jembatan untuk mempermudah pemahaman masyarakat. Menurut Nato Mujo 2012, media kesehatan yang baik mampu meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mempengaruhi perilaku kesehatan. Tapi harus dikembangkan melalui langkah-langkah yang terstruktur agar pesan tepat sasaran. Sementara, Borg and Gale pada tahun 1983 menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan RD merupakan pendekatan untuk menghasilkan produk pendidikan dan kesehatan yang valid dan efektif melalui penelitian awal, perencanaan, pembuatan produk, uji coba, revisi, dan penyempurnaan. Karena itu, pengembangan media kesehatan bukan hanya membuat poster atau video, tapi proses ilmiah yang membutuhkan identifikasi masalah, analisis audiens, perencanaan, prototipe, dan evaluasi. Selanjutnya ada pengertian, penelitian, dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan proses ilmiah untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada melalui tahapan sistematis. Dalam media kesehatan, research and development digunakan untuk memastikan media sesuai dengan kebutuhan sasaran, efektif menyampaikan pesan, dan layak digunakan dalam edukasi kesehatan. Menurut Borg and Gale pada tahun 1998, penelitian dan pengembangan adalah proses untuk memvalidasi serta mengembangkan produk, baik berupa buku, modul, platform, poster, perangkat lunak, maupun metode strategi pembelajaran dan program edukasi. Dari Ritchie dan Klein pada tahun 2009 menyebut konsep ini sebagai Design and Development Research, yaitu kegiatan perencanaan, pembuatan, dan evaluasi produk berdasarkan data empiris. Di Hagrajan pada tahun 1994 dengan model 4D, Define, Design, Development, and Dissemination, jelaskan bahwa penelitian dan pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan hingga penyebarluasan produk. Di sini ada Dick dan Carey melalui model AD, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evolution, menekankan bahwa produk harus melalui proses analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi secara menyeluruh. Berdasarkan pendapat para ahli, penelitian dan pengembangan dalam media kesehatan mencakup pengumpulan data, kebutuhan sasaran, perencanaan media, pembuatan produk, penguji sasaran, pengguna, evaluasi, efektivitas, dan penyempurnaan sebelum digunakan secara luas sehingga media menjadi tepat sasaran, akurat, dan berkualitas secara ilmiah. Selanjutnya di sini ada fungsi penelitian dalam pengembangan media kesehatan. Yang pertama itu ada fungsi memahami fenomena. Penelitian digunakan untuk menggambarkan keadaan atau masalah yang terjadi pada sasaran, membantu memahami tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, dan kebutuhan informasi masyarakat. Contoh, sebelum membuat media anemia pada ibu hamil dilakukan survei pemahaman tentang gejala dan pencegahannya. Data memastikan media benar-benar menjawab kebutuhan sasaran yang dibutuhkan. Kedua, fungsi membantu pelaksanaan pekerjaan. Penelitian digunakan untuk menghasilkan metode atau produk yang membuat edukasi lebih efektif dan efisien, menghasilkan media yang lebih tepat guna seperti modul sederhana,
video edukasi menarik, dan infografis yang mudah dipahami. Membantu mengidentifikasi kendala penyuluhan seperti memberikan solusi berbasis data. Yang ketiga, ada fungsi memilih dan mengukur. Penelitian digunakan untuk mengevaluasi apakah media sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan. Melalui evaluasi formatif dan sumatif, peneliti mengukur pemahaman sasaran dan menilai kejelasan pesan. Mengetahui aspek mana saja yang perlu direvisi sebelum media digunakan secara luas. Kesimpulannya, peneliti memastikan media kesehatan benar-benar efektif sebelum disebarluaskan. Penelitian berfungsi sebagai fondasi utama dalam pengembangan media kesehatan. Tanpa penelitian, media beresiko tidak sesuai kebutuhan, kurang difahami, atau mengandung informasi yang tidak akurat. Sebetulnya makanan yang Berikut adalah contoh video yang berjudul Gizi Seimbang untuk Remaja. Video ini dibuat khusus untuk remaja, sehingga tampilan visual dan bahasanya sesuai dengan kebutuhan sasaran. Ini menunjukkan bagaimana hasil analisis kebutuhan pada tahap awal, research and development, diterapkan menjadi sebuah media edukasi yang tepat sasaran. Video ini dapat menggambarkan langkah-langkah pengembangan seperti pada model AD atau 4D yang kita pelajari. Contohnya pada remaja usia 13-15 Berikut tahun. adalah contoh video yang berjudul Gizi Seimbang untuk Remaja. Video ini dibuat khusus untuk remaja, sehingga tampilan visual dan bahasanya sesuai dengan kebutuhan sasaran. Ini menunjukkan bagaimana hasil analisis kebutuhan pada tahap awal, research and development, diterapkan menjadi sebuah media edukasi yang tepat sasaran. Video ini dapat menggambarkan langkah-langkah pengembangan seperti pada model AD atau 4D. Melakukan penelitian dan pengembangan. Yang pertama ada model development. Model ini terdiri dari pertama yaitu melakukan pengumpulan data awal. Yang kedua membuat rencana agung. Ketiga pembuatan produk awal. Yang keempat melakukan pengujian produk berskala kecil. Yang kelima melakukan revisi pada produk. Yang keenam melakukan pengujian produk berskala besar. Melakukan revisi operasional. Yang kedelapan melakukan uji lapangan operasional. Yang kesembilan melakukan revisi akhir pada produk. Dan yang terakhir melakukan penyebar luasan produk. Dan ini merupakan salah satu model yang paling komprehensif dalam penggunaan pada model 4D yang dikembangkan oleh Tia Darajan. Model ini terdiri dari 4 angka. Yang pertama pendefinisian atau definisi, yaitu menganalisis kebutuhan awal. Yang kedua ada perancangan atau desain, yaitu merupakan rancangan awal media produk. Yang ketiga ada pengembangan atau development, yaitu mewujudkan desain menjadi produk nyata dan melakukan pengujian. Lalu yang keempat ada diseminasi, yaitu penyebaran dan penerapan produk secara lebih luas. Media ini merupakan media yang lebih ringkas dan sering digunakan dalam pengembangan media pembelajaran dan kesehatan karena mudah diterapkan. Yang kedua model ADDIE. Ini berarti 25 langkah. Yang pertama ada tahapan analisis, yang kedua ada tahapan desain, yang ketiga ada tahapan pengembangan produk, yang keempat tahap pengimplementasian produk, dan yang terakhir yaitu tahap melakukan evaluasi. Memberikan struktur kerja yang fleksibel sehingga cocok digunakan sebagai jenis media seperti model pembelajaran, video edukasi, dan media digital. Yang keempat atau yang terakhir ada model PPN dikembangkan oleh Ritchie and Klein. Model ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada planning atau melakukan persiapan. Yang kedua ada production, yaitu melakukan pembuatan produk. Yang terakhir evaluasi, melakukan evaluasi terhadap produk yang sudah dibuat. Pada model ini menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan pada seluruh tahapan pengembangan sehingga pengembang dapat mengidentifikasi kekurangan sejak awal proses. Kemudian masuk ke dalam penelitian dan pengembangan. Kedua ada memastikan bahwa media kesehatan yang disediakan benar-benar efektif, menarik, dan sesuai kebutuhan sasaran. Yang kedua, memastikan bahwa pesan kesehatan yang disampaikan jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat. Dan bahwa media kesehatan
ahli studi empat, efektivitas media untuk mengetahui apakah media sudah efektif atau memerlukan revisi kembali. Di sini ada juga penerapan penelitian dan pengembangan dalam media kesehatan. Pertama, di dalam proyek edukasi, pengembangan video edukasi tentang stunting. Proses dimulai dengan melakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan individu terhadap stunting. Kemudian menyusun materi video dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Setelah video diproduksi, dilakukan uji coba pada ibunya untuk melihat tingkat pemahaman mereka terhadap stunting. Terakhir, melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki video agar lebih mudah dipahami sebelum digunakan secara luas posyandu. Contoh yang kedua adalah platform pencegahan stunting. Penelitian awal menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah memahami informasi bergambar dibandingkan dengan teks. Oleh karena itu, refleks dirancang dan diproduksi yang menggunakan gambar yang sederhana dan teks yang sederhana. Setelah diuji coba, refleks direvisi agar lebih informatif dan jelas bagi masyarakat. Untuk memberikan gambaran pada teman-teman tentang seperti apa hasil dari proses penelitian dan pengembangan media kesehatan, berikut adalah contoh videonya. Di sini ada contoh video animasi. Animasi cegah stunting. Video ini menunjukkan bagaimana sebuah media kesehatan dirancang secara terstruktur, mulai dari penyusunan materi, pembuatan animasi, hingga penyampaian pesan yang mudah dipahami. Melalui video ini, kita bisa melihat bagaimana konsep research and development menghasilkan media edukasi yang menarik dan efektif untuk masyarakat. Untuk memberikan gambaran kepada teman-teman tentang seperti apa hasil dari proses penelitian dan pengembangan media kesehatan, berikut adalah contoh videonya. Di sini ada contoh video animasi. Animasi cegah stunting. Penelitian dan pengembangan dengan media kesehatan. Jadi, penelitian dan pengembangan ini memiliki hubungan erat dalam pembuatan media kesehatan. Nah, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembang untuk mengetahui kebutuhan, karakteristik, serta masalah yang dihadapi sasaran. Sementara pengembangan menerjemahkan hasil penelitiannya menjadi produk media seperti poster, video, modul, atau infografis. Setelah produk itu dikembangkan, dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah media ini efektif atau perlu diperbaiki melalui observasi, wawancara, dan penilaian keterbacaan. Jika ditemukan kekurangan, maka pengembangan dilakukan kembali berdasarkan hasil penelitian hingga media benar-benar layak digunakan. Dengan demikian, penelitian dan pengembangan membentuk siklus keberlanjutan yang memastikan media kesehatan selalu relevan, akurat, dan efektif. Lalu ada tantangan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penelitian dan pengembangan media kesehatan. Yang pertama, penelitian dan pengembangan media kesehatan ini sering menghadapi berbagai tantangan, pertama keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya, sehingga media ini kerap dibuat terburu-buru tanpa ada proses ilmiah lengkap dan hasilnya kurang efektif. Yang kedua, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh karakteristik sasaran yang beragam seperti perbedaan usia, pendidikan, bahasa, budaya, dan akses informasi, sehingga penelitian awal sangat penting agar media ini relevan dan dapat dipahami. Yang ketiga, tantangan lainnya itu kesulitan untuk mengukur efektivitas media karena perubahan perilaku tidak terjadi instan dan banyak program tidak memiliki evaluasi keberlanjutan, membuat media jarang terbarui meski informasi kesehatan terus berkembang. Yang keempat, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan karena media digital cepat berubah, menuntut pengembang untuk terus menyesuaikan diri dengan platform baru. Yang kelima, selain itu, keberhasilan ini bergantung pada kolaborasi antar profesi. Namun, koordinasi sering tidak optimal. Yang keenam, menjadi secara keseluruhan, penelitian dan pengembangan media kesehatan ini merupakan proses kompleks yang mempengaruhi sumber daya, keragaman, sasaran, evaluasi, teknologi, dan kerjasama. Namun, jika tantangan ini teratasi, media akan lebih berkualitas, relevan, dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta mendukung perubahan perilaku masyarakat.
Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu penelitian dan pengembangan R&D ini merupakan proses ilmiah penting untuk merancang media kesehatan yang efektif dan berkualitas. Melalui R&D ini, media tidak hanya dibuat secara kreatif, tetapi didasarkan pada data empiris, analisis kebutuhan, dan evaluasi sistematis. Model dari para ahli ini menekankan pada tahapan analisis, perancangan, pengembangan, uji coba, revisi, dan diseminasi agar produk layak digunakan. Penelitian berperan fundamental karena membantu memahami kebutuhan sasaran, menentukan bentuk media yang tepat, serta mengevaluasi efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian menjadi landasan utama dalam menentukan isi, desain, dan strategi penyampaian pesan pada media kesehatan. Baik, segitu saja yang kami dapat presentasikan. Apabila ada materi yang kurang lengkap atau penggunaan kalimat yang salah saat presentasi, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.